Terima kasih Elda Nelson yang memimpin kebaktian kita pada Sabat kali ini. Shalom. Selamat Sabat. Apakah kita bergembira hari ini? Bergembira tapi suaranya sayu. Apakah kita bergembira hari ini? Harus bersemangat hari Sabat ya. Nanti kalau kamu layu-layu, saya juga layu-layu. Mau siodop nanti bilang dusun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kami mau mengatakan selamat Sabat kepada para tetamu yang meluangkan waktu untuk tidak perlu. Yang meluangkan waktu untuk beribadah di Gereja Ranau. Ya, kerinduan kami saudara datang berbakti, pulang diberkati. Amin. Datang berbakti, pulang diberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan pada saat ini. Kami berkali-kali memanggil nama Tuhan sebab kami percaya hanyalah melalui nama Tuhan kami dapat fokus dan kami dapat menerima apa perkabaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami agar Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, khotbah pada Sabat ini akan menjadi sangat bermakna bagi sebagian kita yang mendengarkannya. Khotbah pada Sabat kali ini akan menjadi sangat bermakna bagi sebagian yang mendengarkannya. Namun saya berharap bukan hanya sebahagian yang mendapatkan berkat itu, tetapi semua kita mendapatkan berkat yang seharusnya kita miliki pada Sabat kali ini. Saya tidak akan mengambil waktu yang lama untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita terus buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-66 hingga yang ke-72. Ayat inti baru sebentar tadi kita bacakan, Markus 14 ayat 70 hingga 72. Saya akan bacakan sekaligus satu perikop ini. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam untuk pertama kalinya. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pastilah salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Petrus menangis terseduh-seduh. Ada sebuah hukum yang tidak tertulis mengatakan sebagai berikut. Pantang bagi seorang laki-laki untuk menangis. Hukum yang tidak tertulis ya. Jarang sekali kita melihat ayah kita menangis, kecuali hal itu sangat berat. Jarang sekali kita melihat laki-laki yang adalah simbolik akan kegagahan menangis. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, Petrus menangis terseduh-seduh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika kita kembali 2000 tahun yang lalu, khususnya malam Jumat, setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya selesai makan perjamuan kudus di atas sebuah rumah yang telah dipilihnya, maka di Taman Getsemani kita akan mendengar suara laki-laki. Bukan laki-laki kanak-kanak, tetapi laki-laki dewasa sedang menangis. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Di Taman Getsemani, Yesus menangis memohon kepada Tuhan dan dia katakan, "Tuhan, kalau boleh lalukanlah cawan ini." Kenapa dia katakan begitu? Berat rasanya. Sangat berat menanggung dosa saya dan saudara. Di malam yang sama,
Di sebelah pagi, di subuh hari Jumat itu, kita mendengar lagi sebuah tangisan laki-laki. Bukan laki-laki kanak-kanak, tetapi laki-laki dewasa. Dan tangisan kedua ditangisi oleh Petrus. Bukan karena merasa beban menanggung dosa, tetapi merasa akan dosanya yang begitu memalukan. Tangisan pertama, kita mendengar tangisan akibat menanggung dosa manusia. Tangisan kedua adalah tangisan akibat dosanya sendiri. Itulah tangisan Petrus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya kita tahu ceritanya dengan jelas. Mengapa Petrus menangis? Sebab dia jatuh dalam dosa yang sangat berat. Sangat dalam. Petrus menyangkal Yesus. Pertanyaan yang perlu kita renungkan pada Sabat kali ini, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Kalau kita baca beberapa pasal sebelumnya, dengan hebatnya dia katakan, meskipun semua meninggalkanmu, saya tidak. Saya tetap bersama dengan Yesus. Itu terjadi di malam perjamuan kudus. Dengan gagah beraninya Petrus mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tetapi malam itu juga, sebelum ayam berkokok 3 kali, dia telah menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Ada 3 jawabannya. Pertama, mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-54. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-54. Lukas 22 ayat yang ke-54 mengatakan sebagai berikut. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, ataupun dibawa dari taman Getsemani. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Dan Petrus mengikut dari jauh. Inilah penyebab kejatuhan Petrus. Dia mengikut Tuhan, tetapi dari jauh. Anak ayam, jika jauh daripada induknya, siap-siap akan disambar oleh elang. Prajurit yang jauh daripada kelompok askarnya, ketika ditangkap oleh musuh, siap-siap dia akan disiksa. Begitu juga dengan kita ketika kita jauh dari Tuhan. Kita ikut Tuhan, tapi dari jauh. Musuh sedang mengendap kita untuk menjatuhkan kita. Banyak orang ikut Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan, tapi dari jauh. Dan sebenarnya ini tindakan yang bijak sebenarnya. Saya ikut Tuhan, tapi dari jauh. Ini tindakan yang bijak. Kenapa? Sama seperti Petrus, ketika ditanya kamu ikut Tuhan, ikut. Ya, setia. Kalau kita balik beberapa pasal, dia dengan semangatnya mengatakan dia ikut Tuhan. Tetapi ketika dia melihat hal tidak menguntungkan, bahwa ikut Yesus itu tidak menguntungkan, memberikan kematian kepadanya, dengan cepat dia akan undur belakang. Jadi ini tindakan yang bijak. Saya ikut Tuhan, tapi dari jauh. Kalau tidak menguntungkan, saya akan tinggalkan Tuhan. Hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Inilah yang dibilang kalau ikut, ikut. Tapi kalau bilang tidak, tidak juga ikut Yesus. Ada ramai umat-umat Tuhan yang benar-benar mengikut kelihatannya, tapi di satu sisi dia tidak mengikut Tuhan. Alkitab memberikan kita nasihat, kalau engkau panas, baiklah engkau panas. Kalau engkau dingin, baiklah engkau dingin. Kalau engkau suam-suam, engkau akan dimuntahkan. Penyebab pertama kejatuhan Petrus adalah dia mengikut Tuhan dari jauh. Dia ikut, benar dia ikut, tapi dari jauh. Dia SDA, betul dia SDA, tapi dari jauh. Pergi gereja, tapi ketika ada situasi yang tidak menguntungkan, contohnya kalau dia tidak datang pergi hari Sabat di tempat pekerjaannya dan mungkin diberhentikan, dia akan lebih memilih pekerjaan ketimbang hari Sabat. Karena itu bergantung keberuntungan. Kalau saya rugi, saya akan pergi bekerja dulu, nantilah hari Sabat. Ada ramai orang yang ikut, betul, tapi dia bilang tidak juga. Penyebab kejatuhan Petrus yang pertama adalah
dia mengikut Tuhan tapi dari jauh. Kedua, Lukas 22 ayat 55. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Penyebab kejatuhan Petrus yang kedua adalah dia bergabung dengan orang yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Bahkan dia bergabung dengan orang yang akan menghukum Yesus. Siapa orang-orang yang duduk mengelilingi api pada waktu itu? Lukas 22 ayat 55 mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang bersekongkol untuk menjatuhkan Yesus. Dan Petrus dari jauh dia lihat ada orang di sana, dia pura-pura duduk bersama-sama dengan orang ramai itu. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka bercerita tentang Yesus. Mereka bercerita bahwa Yesus itu adalah sebenarnya bukan Mesias. Dan pada waktu Petrus berada di situ, dia tidak setuju sebenarnya dengan pendapat orang-orang sedemikian. Dia tidak setuju dengan pendapat itu. Dia pura-pura ikut. Dia pura-pura duduk supaya diterima. Tetapi tindakannya, ekspresi wajahnya ketahuan. Dia tidak setuju dengan pendapat orang-orang itu. Ketika dia melihat, ketika dia tahu, dia disadari bahwa dia pengikut Yesus, sehingga ada orang mengatakan, kamu ini pasti salah seorang daripada pengikut Yesus. Dia katakan, tidak, saya tidak kenal siapa Yesus. Dia mengambil bahagian sama-sama dengan orang pencemooh pada waktu itu. Apa yang disebut dengan pencemooh? Apa pengertian daripada pencemooh? Pencemooh adalah mereka yang tidak menerima kebenaran. Mereka yang tidak menerima kebenaran. Ketika mereka mengetahui Yesus menyembuhkan orang, mereka katakan, itu hanya muslihat. Ketika mereka mendengar bahwa Yesuslah juru selamat, mereka katakan itu adalah penipuan. Mereka mencemooh kebenaran. Dan pada waktu Petrus duduk bersama-sama orang itu, dia tidak boleh terima. Fisiknya tidak boleh terima bahwa Yesus seperti itu. Tetapi dia mau bergabung dengan orang-orang sedemikian. Inilah puncak kejatuhan Petrus yang kedua. Dia bergabung dengan kelompok yang salah. Duduk bersama-sama dengan orang yang tidak menerima Yesus. Dan dia belajar untuk berkompromi akan kebenaran. Hati-hati dengan kompromi kebenaran. Kelemahan Petrus yang kedua adalah dia berkompromi akan kebenaran. Tidak masalah, sekali-sekala saya tidak pergi sabat untuk pergi kerja. Kompromi. Tidak masalah, sekali-sekala saya akan buat makan yang tidak baiklah. Tuhan paham, kompromi. Tidak salah, sekali-sekala saya buat yang ini, yang tidak baik. Tuhan paham, berkompromi. Hati-hati, puncak kejatuhan Petrus adalah berkompromi. Dan yang lebih jauh lagi adalah dia berusaha menyesuaikan diri dengan kelompok yang salah ini. Dia berusaha meniru gaya mereka. Sehingga Petrus mulai mengutuki Yesus. Petrus tidak pernah berencana untuk mengutuki Yesus. Ya, dia katakan dengan jelas, saya akan pertahankan Yesus. Tapi ketika dia berada dengan kelompok yang salah, malam itu keluarlah kata-kata hujat kepada Yesus sendiri. Bayangkan saudara. Inilah akibatnya ketika kita bergaul dengan orang yang salah dan belajar untuk menerima apa yang sebenarnya kita tidak boleh terima. Disebabkan dia mengikuti Tuhan dari jauh, bergabung dengan orang yang salah dan berusaha diterima oleh kelompok tersebut. Akhirnya dia mengutuki Tuhan. Akhirnya Petrus mengutuki Tuhan. Tapi yang lebih jauh lagi yang mau kita pelajari pada Sabat hari ini adalah kesimpulan khotbah ini. Bagaimana Petrus bertobat? Bagaimana Petrus boleh bertobat? Ketika dia sudah jatuh dalam keadaan rohani yang begitu dalam, sampai mengutuki Yesus. Tetapi dia juga bangun dengan semangat yang sangat luar biasa. Ada 3 hal. Ada 3 hal kenapa Petrus boleh kembali kepada Tuhan. Pertama, Markus pasal 14 ayat 27. Markus pasal 14 ayat yang ke-27. Mari kita lihat Alkitab kita. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis,
Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Penyebab Petrus bertobat adalah firman Tuhan. Sebelum Petrus melakukan kejahatan, melakukan hal yang sebenarnya tidak baik untuk Yesus, yaitu menghujatnya, dia telah mendengar firman Tuhan bahwa suatu hari nanti dia akan menghujat. Hal itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca di masa lalu akan berguna di masa hadapan. Mungkin saat ini kita bertanya, apa tujuannya saya baca cerita ini? Seperti tidak ada makna cerita Alkitab ini. Tapi jangan salah, hal itu boleh menjadi sangat berguna di masa hadapan kita nanti. Penyebab Petrus bertobat yang kedua adalah Markus pasal 14 ayat 71 dan 72. Markus pasal yang 14 ayat 71 dan 72 dikatakan sebagai berikut. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus, "Sebelum ayam berkokok kedua kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kenapa Petrus boleh bertobat? Ketika dia mendengar ayam berkokok. Semua orang dengar ayam berkokok pada waktu itu. Petani di pagi hari mendengar ayam berkokok, mereka sadar sudah masanya kita bangun dan pergi ke kebun. Pedagang mendengar nama ayam berkokok, mereka bangun, siap-siap kita mau pergi jual barang. Dan ada orang yang tidak bangun dengar bunyi ayam. Bunyi ayam itu biasa, tetapi bagi Petrus itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mengingatkannya akan firman Tuhan. Hati-hati dengan Tuhan. Tuhan mampu menggunakan hal yang sangat sepele untuk membuatkan kita bertobat. Hanya bunyi ayam, Petrus bertobat. Ada seorang yang menceritakan begini. Ada seorang pemuda, perempuan yang merindukan ayahnya bertobat. Ayahnya ketika ibunya meninggal tidak pernah datang ke gereja lagi. Anak ini berdoa setiap malam, "Tuhan, kalau boleh sebelum ayah saya meninggal dia pergi gereja." Tapi tidak pernah. Suatu kali Rabu malam, ayahnya berencana main daun sama rekan-rekannya, main judi di rumah. Tapi rekan-rekannya tidak datang. Dan akhirnya tiba-tiba ayah itu katakan, "Saya mau ikut kamu pergi gereja." Wah, bapak mau ikut pergi gereja? Anak ini bingung. Dia pergi ke kamar, dia berdoa kepada Tuhan dan dia menangis. Tuhan telah jawab doa saya. Tapi kenapa bapak mau pergi gereja pada hari Rabu? Kalau dia datang di gereja hari Rabu malam, yang datang sangat sedikit. Orang berpakaian pun tidak rapi. Pastor pun mungkin pakai biasa-biasa saja. Kenapa hari Rabu? Singkat cerita mereka pergi. Waktu datang di gereja belum dibuka. Yang bertugas belum sampai. Pastor ditunggu-tunggu tidak sampai. Dan akhirnya diakon mengatakan, sebab pastor tidak sampai, mari kita mulai saja Rabu malam ini. Lalu dia katakan, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkan saya ayat yang mana harus saya sampaikan pada hari ini." Dia petik ayat Alkitab secara rambang, kemudian dia tiba di Kejadian pasal 5. Adam melahirkan Set, kemudian mati. Set melahirkan ini, kemudian mati. Yang ini melahirkan ini, mati. Anak itu duduk di belakang, dia sangat marah sama Tuhan. "Tuhan, kenapa Tuhan izinkan bapak saya datang ke gereja pada Rabu malam? Yang khotbahnya tidak dipersiapkan dengan baik." Dia marah. "Kenapa Tuhan?" Lalu tahu saudara, setelah pulang, bapak itu katakan, "Hebat sekali pastor itu berkhotbah ya." Lalu anak dia pikir begini, "Kenapa hebat Pak? Jangan-jangan bapak saya ini mengijik." Lalu bapaknya jelaskan, "Ya tadi dia khotbahkan begini, Adam melahirkan Set, kemudian mati. Set melahirkan ini, kemudian mati. Berarti saya juga harus mati nanti. Berarti saya perlu bertobat." Dia katakan, disebabkan semua orang mati, saya juga perlu bertobat. Dan singkat cerita, ayah daripada perempuan itu kembali datang ke gereja. Kadang-kala kita berpikir, kenapa Tuhan sampaikan perkabaran ini? Hati-hati. Tuhan mampu menyampaikan perkabaran yang sangat sederhana, tapi boleh mempertobatkan kita. Dan yang terakhir, kenapa Petrus bertobat? Sebab pandangan Tuhan. Lukas 22 ayat 61 mengatakan,
Lukas 22 ayat 61. Mari kita buka ayat kitab kita. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Penyebab Petrus bertobat adalah pandangan Tuhan. Penyebab Petrus bertobat adalah pandangan Tuhan. Ayat ini sangat luar biasa sebenarnya, saudara. Bagaimana keadaan Yesus pada waktu itu? Dia sedang diadili, dia sedang dipukuli, tetapi masih sempat dia melihat Petrus. Walaupun Yesus dalam keadaan yang susah, dia masih sempat melihat Petrus. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Dan melalui penglihatan, melalui pandangan Yesuslah Petrus bertobat. Pertobatan itu sering datang daripada Tuhan, bukan datang daripada diri kita sendiri. Inisiatif bertobat tidak pernah datang dari diri kita. Garis bawahi kata ini baik-baik. Tuhanlah yang memanggil kita untuk bertobat. Dan kita merespon. Itulah tujuan kita. Itulah kita punya tanggung jawab. Kita merespon akan panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya pandangan Yesus yang menyebabkan Petrus bertobat juga tetap sama pada saat ini. Dia memandang kita dari sorga dengan suatu kerinduan, agar kita memiliki kerinduan untuk berjalan bersamanya dengan dekat, bukan lagi berjalan jauh. Dan sahabat ini ketika kita mengadakan perjamuan kudus, saya merindukan agar saudara memiliki suatu komitmen baru. Kalau saudara saat ini menyadari bahwa selama ini saya ikut Tuhan, benar ikut Tuhan, tapi dari jauh. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus, mari kita ambil suatu komitmen baru. Tuhan, mulai saat ini saya mau berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau berjalan dekat dengan Tuhan, bukan berjalan jauh. Jika saudara memiliki kerinduan itu, saya undang berdiri. Jika saudara merindukan berjalan bersama dengan Tuhan lebih dekat lagi, sebelum kita pergi masuki kebaktian yang selanjutnya, saya membuat panggilan kepada kita. Apakah saudara merindukan untuk berjalan lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan? Jika selama ini saudara jalan jauh dari Tuhan, dan saudara merindukan mau jalan dekat dengan Tuhan, saya undang saudara untuk berdiri. Apakah saudara merindukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan lebih dekat lagi? Saya secara pribadi, ya, saya merindukan Tuhan berjalan dekat dengan saya. Mungkin ada yang tidak mengerti panggilan ini. Tetapi jika saudara tidak mengerti, itu tergantung saudara. Kadangkala peluang itu tidak disampaikan berkali-kali, hanya sekali. Bagi mereka yang berdiri, yang mengertinya, saya rindu untuk mendoakan kita bersama-sama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang saya sampaikan sebentar tadi adalah, kalau saudara merindukan agar Tuhan berjalan dekat dengan saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, sahabat ini adalah sahabat perjamuan kudus. Dan sudah tentu kami menyadari bahwa kehidupan kami ini banyak kelemahan. Ketika kami mau mengikuti perjamuan kudus, kami teringat akan diri kami yang seringkali melukai hati Tuhan. Dan kami secara pribadi merasakan ketidaklayakan itu. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami datang dengan pertobatan yang sungguh, Tuhan itu tidak akan membiarkan kami, tetapi memperbaharui hati kami. Seperti mana Tuhan memandang Petrus, demikian juga kami percaya saat ini juga Tuhan memandang masing-masing kami agar memiliki suatu kerinduan untuk mengikuti perjamuan kudus yang adalah lambang memperbaharui hubungan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa karena telah menyentuh hati kami.